Action. Halo, kembali lagi bersama saya TP di channel TP46. Dan yap, ini adalah VGA GTX 1080 Ti dari Gigabyte Aorus. 2 tahun yang lalu saya beli VGA ini di Surabaya. Dan VGA ini selama 2 tahun udah nemenin saya buat banyak hal, streaming, gaming, editing. Banyak hal yang telah dilakukan oleh VGA ini bersama saya. Dan 2 tahun setelahnya saya kedatangan dua VGA Gigabyte Aorus 3080. Ya, ini adalah salah satu kejadian yang aneh, yang amazing, yang wow gitu di kehidupan saya. Tiba-tiba Gigabyte Aorus mengirimkan barang ke rumah saya ini. Dan yap, di video ini jelas tujuannya adalah kita akan unboxing ini semua dan akan mereview satu persatu. Dari kiri Gigabyte G32 Kice gaming monitor curve melengkung gitu kan. Lalu ya itu tadi yang udah di awal kita buka, ada GeForce RTX 3080, ada 2 biji. Lalu di sini ada satu set PC. Jadi ini bukan hanya casingnya ya, tapi ini satu set PC lengkap, semuanya lengkap di sini. Tertinggi ini kita mau unboxing yang mana dulu? Ya, saya tahu kalian pasti akan paling penasaran dengan barang yang paling nge-hype. Saya sendiri juga penasaran. Karena kalian penasaran dengan yang ini, maka kita akan unboxing monitor dulu. Ya, biar kalian nonton videonya sampai habis dong. Oke, cara mainnya adalah saya akan unboxing satu persatu dulu, lalu kita akan review barengan. Tapi sebelum itu saya agak bingung karena pada saat VGA ini datang dua-duanya, satunya enteng. Yang ini ada isinya nih, kelihatan berat nih. Nah, yang ini enteng kayak cuma dusnya aja. Padahal harusnya dikirimin 2 loh. Mungkin sudah dipasang di sini ya. Jadi, langsung aja kita unboxing monitornya. Oke, fine. Boxnya taruh sini dulu. Kita lihat isinya. Seperti biasa, kabel HDMI, kabel power, kabel USB. Mungkin sama kayak monitor-monitor yang ada sekarang ya. Jadi di monitornya itu udah ada colokan USB-nya. Oh, ini kabel power juga tapi yang pin 3. Biasanya buat di Europe gitu-gitu ya, yang pin 3 kayak gini ya. Tatakannya gitu ya. Bentuknya V ya. V kayak lalu ada lehernya, langsung aja dipasang ya. Dan ini dia. Aku mau ngejokes. Wah, ini dia plastiknya. Itu masih lucu gak sih? Ya, usaha aja mas. Gak usah ya? Jadi langsung, oh ini dia monitornya. Plastiknya kita buang saja. Oke ya, kayak gitu ya. Dan ini monitornya ya melengkung. Jadi ada 3 alasan ya kenapa monitor ini keren. Yang pertama adalah monitor ini sudah mencapai 165 Hz. Yang berarti adalah monitor ini sudah mampu mencapai 165 FPS. Ya, buat kalian para gamer sudah tahu kan bahwa FPS tinggi sangat dibutuhkan untuk bermain game. Dan monitor ini sudah mampu mencapai 165 FPS. Lalu yang kedua adalah monitor ini memiliki ukuran 32 inci. Untuk sekelas monitor yang bisa kita lihat dari jarak dekat itu gede. Jadi ya puas lah kalian, mau nonton apapun puas. Lalu berikutnya alasan ketiga jelas karena lengkungannya gitu kan. Lengkungannya membuat monitor ini keren. Buat kalian yang nggak paham kenapa sih kok monitor itu harus melengkung, kenapa TV harus melengkung, kenapa yang melengkung-melengkung itu keren gitu kan. Karena bola mata kita itu kan bulat. Kalian akan jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, jauh lebih aman melihat monitor yang lengkung. Langsung aja kita pasang ya. Lalu kita langsung ke unboxing PC. Oke, udah dipasang monitornya. Monitornya sudah terpasang, kita taruh di sini dulu untuk review nanti. Dan sekarang kita akan mengunboxing ini. Ini isinya kumpulan barang-barang tidak masuk akal. Coba langsung kita buka. Wow, bagus banget. Ya, ini barangnya. Wow, oh, bagus banget plastik. Pokoknya dapat inilah colokan buat menghantarkan listrik. Langsung aja ya, kayaknya PC. Bentar, aku belum lihat loh. Oh kan? VGA-nya udah di sini kan? Pantesan yang ini enteng. Nah, box yang ini kok enteng. Ternyata VGA-nya udah dipasang. Oh, juga ada VGA holdernya juga ternyata.
Kenapa butuh VGA holder buat kalian yang nggak paham? Jadi VGA holder itu yang ada tulisan Aorus di bawah ini yang dari akrilik ini. Karena VGA RTX 3080 itu kan gede panjang gitu loh. Kalau misalnya dibandingin sama 1080 atau 2080, 2090 itu dia jauh lebih panjang. Jadi kayak butuh holder atau butuh penyangga di bawahnya. Nah, ini sudah ada VGA holdernya juga. Ini belum nyala aja udah keren. Coba. Ntar aku pasang dulu. Oke. Langsung aja kita hidupkan. Kita kasih suara sound effect dulu ya. Suara. Kayaknya salah tombol. Salah tombol. Sound effect-nya lagi, sound effect lagi. Tombol powernya yang belakang belum dihidupin deh. Maaf, ini bukan skrip ya. Emang salah, maaf. Sekali lagi, sekali lagi. Semuanya yang kelihatan tadi dari Gigabyte punya Gigabyte Aorus ya, dengan ditandai dengan logo elangnya kan. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita unboxing VGA-nya. Jujur penasaran sih. Penasaran lihat ini apa aja speknya ya. Jadi mau buru-buru aku colokan tapi masih ada yang belum ke unboxing. Ini udah nggak perlu kita unboxing karena udah terpasang. Jadi masih ada satu ini yang belum ke unboxing. Kita fokus dulu ke unboxing. Habis gitu langsung mencoba semuanya. Aku penasaran ini apa aja yang ada di dalamnya ini. Spek-speknya. Saya pindah sini dulu. Yap, kita langsung unboxing aja. GeForce RTX 3080. Apa sih bedanya dua RTX ini sama-sama RTX 3080? Kok beda tipe gitu loh. Dan buat kalian yang nggak tahu kenapa kok dikirim dua. Jadi yang satu memang di PC ini dan yang satunya akan dipasang di PC lama gitu. Kita balik lagi ke apa bedanya dua hal ini. Jadi sama-sama Nvidia Ampere Arc sami, sama-sama ray tracing sami, sama-sama DLSS sami. Yang beda adalah dari logo-logo di depan ini yang nggak ada adalah warranty. Yang ini itu 4 tahun garansi, yang ini 3 tahun garansi. Jadi ada perbedaan 1 tahun garansi gitu. Jadi ini yang aku bingung gitu loh. Yang aku bingung dari Gigabyte, yang aku bingung dari Aorus gitu kan. Kenapa membuat suatu produk yang berbeda cuma di garansinya aja? Kenapa? Saya sudah memakai Aorus Gigabyte 1080 Ti 2 tahun lalu, sampai detik ini nggak ada masalah. Apa fungsinya Gigabyte memberikan garansi kalau ternyata produknya tidak bermasalah? Kalau ternyata produknya awet sampai detik ini? Apa fungsinya? Jadi buat para pihak Gigabyte, kalau misalnya menonton video ini, pasti nonton lah ya, udah kirim barang ini. Nggak mungkin kalau nggak nonton. Kalau saya kalian menonton video ini, kalian jangan bikin produk yang awet-awet lah. Kan garansinya jadi nggak kepake. Ya langsung aja. Jadi saya buka langsung aja ya. Kita mengunboxing. Jadi di dalam boxnya ada box. Ini ada tulisan Gigabyte kalau misalnya kalian melihat. Dan kita buka ada ini surat. Ada surat cinta dari Gigabyte. Saya nggak tahu isinya apa. Tuh kan. Ada garansi. Buat apa aku nanya Gigabyte? Yang kemarin aku punya aja nggak rusak-rusak. Yalah, ini pasti nggak akan pernah kebuka lagi lah seumur hidupku. Nah, yang kita tunggu-tunggu. Jeng. Sound effect dong, sound effect. Plastik. Secara tampilan ini kipasnya ada 3, yang 2 ke kanan, yang tengah ke kiri. Lalu di belakangnya ternyata sudah backplate ya, jadi nggak telanjang gitu. Lalu sampingnya ada GeForce RTX Gigabyte, dan di belakangnya ada 3 display port, lalu 2 HDMI. Ini berarti bisa 5 monitor bareng ya? Kalau ada 5 colokan gini ya. Ya dong. Kalau ada 5 colokan gini bisa 5 monitor bareng. Dan ya kita nggak tahu ya gimana performanya. Karena performanya VGA nggak dari keren-kerenan bentuknya. Kalau dilihat dari bentuk gini keren gitu kan. Tapi performa dari VGA itu kan harus kita coba kan. Kita coba bagaimana VGA. Tapi yang akan kita coba sebenarnya yang ini ya. Yang kita coba yang ini yang udah kepasang aja. Sebenarnya speknya semuanya sama-sama 3080 gaming OC mode, overclock mode, dan 10 GB sama-sama 10 GB. Kayaknya semua 3080 10 GB deh. Dan ini perjanjiannya, kita dililan dulu. Saya akan mereview sejujur-jujurnya. Jadi kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek akan saya bilang jelek. Jadi jangan berharap
di video ini saya akan membagus-baguskan penuh gitu. Enggak. Walaupun ini dikirim oleh Gigabyte Aorus, saya udah dililan sama Gigabyte juga bahwa saya akan mereview sejujur-jujurnya. Ya udah, langsung aja kita review. Yap, barusan saya udah nyoba ngoprek-ngoprek monitor ini, apa aja sih kelebihan keunggulan dari monitor ini dan apa aja kekurangannya. Jadi kita bilang kelebihannya dulu. Kelebihannya monitor ini 1 millisecond response time. Apa sih 1 millisecond response time? Intinya apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan itu sama persis ya. Jadi ada response time-nya atau jedanya itu 1 millisecond ya, kayak nggak berasa gitu ya. Lalu black equalizer, lalu flicker free, lalu low blue light, itu kayak fitur-fitur yang di semua monitor ada. Tapi ada satu fitur yang aku baru tahu dan aku suka gitu ya, yaitu namanya OSD Sidekick. Itu fitur yang membantu kita para gamers untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan kita. Jadi jangan lupa untuk nyolok USB-nya dulu, yang USB dari monitor ke PC-nya, lalu install OSD Sidekick di website Gigabyte dan tampilannya seperti ini. Jadi di OSD Sidekick ini kalian bisa mengatur apa aja yang ada di monitor kalian tanpa perlu mencet-mencet lagi. Jadi kalau old ways atau cara lama gitu kan, kalian harus mencet-mencet yang ada di monitor kalian kan. Tapi dengan OSD Sidekick ini kalian bisa ya tinggal klik-klik gitu ya. Ini kalian bisa ngatur kayak crosshair, habis gitu bisa menunjukkan dashboard kayak gini, apa aja informasi-informasi yang perlu kita lihat di PC gitu kan. PC kita kayak temperaturnya berapa, lalu VGA kita temperaturnya berapa, lalu fan speednya nyala berapa kenceng gitu kan. Itu semua bisa kita lihat di OSD Sidekick ini. Lalu ada yang memudahkan kita para gamer, yaitu misalnya di game Valorant kita kan nggak tahu tuh bom itu berapa detik. Jadi kalau misalnya bomnya udah kepasang, jadi kita tinggal mencet shortcut yang udah kita atur. Begitu kita mencet, kita bisa timer countdown atau timer count up. Atau kalau misalnya kita udah melakukan hal apa, misalnya kita headshot berapa kali, kita bisa ada counternya juga. Kita tinggal ngeset makronya apa, disetin shortcutnya apa gitu. Yang aku baru tahu juga ada aim stabilizer. Ini perbandingan antara aim stabilizer on dan ini aim stabilizer off. Aku nggak tahu sih bedanya apa, karena aku nggak ngerasakan beda yang kerasa nyata gitu loh. Tapi yang jelas aim stabilizer ini untuk mengurangi getaran. Jadi pada saat kita melakukan tembakan, ini khususnya di game FPS ya, pada saat kita melakukan tembakan atau melakukan spamming spray down gitu kan, itu kan pasti ada hentakan senjata. Nah, ini untuk menstabilkan. Kalau aku sih ngerasa ini nggak begitu berguna buat aku ya, karena takutnya ntar kalau misalnya kita di scene kompetitif lain, kita di luar nggak ada fitur ini, kita jadi nggak kebiasaan, malah bingung sendiri gitu. Ya itu aja sih soal monitor. Aku nggak pingin bahas monitor ini banyak-banyak karena aku ingin video ini fokus ke VGA-nya ya, ke VGA-nya apa aja sih yang bisa dilakukan oleh VGA 3080 ini. Dan ya, kita akan nyoba langsung review VGA-nya. Tapi ini yang aku bingung karena aku bukan geek yang paham banget soal teknologi gitu ya. Yang aku cuma end user biasa, cuma gamers biasa, bukan yang paham soal teknologi banget. Kelihatannya aku akan nyoba yang pertama kita user benchmark dulu. Dan kita akan nyoba benchmark yang kualitinya ultra ya, quality mentok kanan. Kita akan lihat gimana sih benchmarknya dari VGA 3080 ini. Langsung aja kita run. Ini hasil benchmarknya. Jadi FPS-nya ketemu rata-rata 182, skornya ketemu 4587. Ini yang ultra ekstrim. Kita akan coba sekarang untuk tes render video. Kita nyoba render video untuk kualitas YouTube lah ya, 1920 1080. Lalu durasinya 3 menit. Itu berapa lama sih rendernya? Langsung kita coba ya. Untuk durasi video 2 menit 52 detik, ternyata membutuhkan waktu 3 menit 20 detik untuk render videonya. Itu kualitas 1920 x 1080, 24 fps dan hampir 1:1 ya. Jadi videonya hampir 3 menit, rendernya juga 3 menit gitu, hampir 1:1. Sekarang coba tes apa lagi ya? Coba kita tes bermain game. Untuk game pertama kita coba main game Red Dead Redemption 2. Mungkin gara-gara VGA RTX 3080 ini saljunya itu terlihat putih gitu ya, dan kudanya itu terlihat kakinya ada 4 gitu. Ini jelas gara-gara RTX 3080. Basic bos, dasarnya emang gitu. Kita coba setting yang ultra. Displaynya kita coba setting yang texture quality ultra lah, global illumination quality ultra lah, shadow quality ultra lah, far shadow quality ultra lah. Pokoknya kita jalankan full rata kanan. Bisa nggak
VGA ini kuat nggak gitu kan menghadapi full rata kanan dari Red Dead Redemption. Kita coba jeng. Tuh tadi kudanya kelihatan sedih, sekarang bahagia loh. Tuh ekornya kibas-kibas. Sambil ngelihat ya, di ini dapat berapa FPS. Ini sambil jalan dapat 60-an 2. Kok langsung mati? Sorry. Jadi kebablasan main gara-gara seru, Pak. Intinya ini bisa dapat sampai di atas 80 FPS, under 90 jadinya. Sekarang kita coba main game GTA. Lagi-lagi full rata kanan, full right. Rata itu apa bahasa Inggrisnya? Ini 138 FPS, itu 144. Bisa mentok kok ini FPS-nya sampai 144 kalau main GTA. Rata kanan loh ya, rata kanan. Dapat 144 FPS tuh kalau main GTA. Sekarang kita coba di next game. Kayaknya GTA udah jadi ukuran standar game ya. Maksudnya kalau misalnya GTA rata kanan aja udah 144 FPS, game-game kayak kompetitif kayak Valorant, Point Blank, Apex itu pasti udah dapat 144 FPS ke atas sih. Karena yang tujuannya adalah game buat kompetitif, yang tujuannya buat versus player gitu kan, udah pasti dia dapat 144 FPS. Kalau nggak percaya kita coba ya. Kita coba game Valorant aja deh. Kalau game story kayak Red Dead Redemption nggak sampai 100 FPS itu wajar karena memang tujuannya di berat banget kan dia. Tuh kan. Barusan aku googling untuk game Red Dead Redemption, bahkan dari Nvidia-nya sendiri bilang rata-rata max FPS dari Red Dead Redemption itu 60 FPS. Tadi kita nyampe ke, bukan kita sih, VGA ini udah nyampe ke berapa? 80 ya? Red Dead Redemption. Iya. Udah nyampe ke 80 FPS gitu. Tuh kan kalau main Valorant, game sekelas Valorant udah pasti dia nyentuh 140 FPS untuk ya dilibas lah pasti sama Nvidia RTX 3080 ini udah pasti dilibas lah. Waktu diem aja sampai 750 FPS. Dan Nvidia GeForce sudah dibekali dengan RTX, di mana RT dari RTX merupakan singkatan Ray Tracing, yang merupakan kunci utama untuk mensimulasikan perilaku fisik cahaya agar menghadirkan perenderan sinematik secara real time dengan visual terbaik dan maksimal. Dan ini merupakan contoh pada saat RTX on. Ya, kelihatan perbandingan antara RTX on dan di mana RTX off. Ya, detail sekecil apapun akan mampu ditampilkan oleh ray tracing. Gak hanya itu aja, Nvidia juga menghadirkan Nvidia DLSS ke dalam GeForce RTX 3080 ini, yang dimana Nvidia DLSS adalah perenderan AI inovatif yang meningkatkan kecepatan frame sebesar 1,5 kali atau lebih, yang artinya adalah selain mendapatkan gambar yang sangat tajam dan mendapatkan stabilitas dari frame ke frame, kita juga bisa mendapatkan FPS yang tinggi. Dan ya rasanya kayak ngambang gitu ya kalau misalnya kita mengetahui kemampuan 3080 tapi nggak ada pembandingnya. Jadi saya punya ide untuk membandingkan VGA RTX 3080 ini dengan VGA GTX 1080 Ti punya saya yang lama gitu loh. Perbandingannya sejauh apa sih 1080 Ti dengan 3080? Dulu kalau nggak salah aku beli GTX 1080 Ti 2 tahun lalu itu harga 17.300.000. RTX 3080 ini di pasaran harganya sekitar 16 juta. Jadi secara harga turun, tapi secara performa naik. Benarkah itu? Mari kita coba bandingkan dari benchmark, render video, dan main game. Oh ya, kita bandingkan dengan spek yang sama. Ya, kita akan bandingkan dua VGA itu dengan spek PC yang sama. Perbandingannya sejauh apa sih? Harganya lebih mahal yang dulu, tapi katanya kok lebih baik yang sekarang. Kita coba.
Oh ya, tadi perbandingan 3080 dan 1080 yang kerasa juga waktu editing adalah pada saat render preview. Jadi kalau kita pakai 3080 render preview, kita rubah dari satu scene ke scene yang lain itu cepat gitu loh. Jadi kita render previewnya cepat, sedangkan yang 1080 itu terasa agak lama. Nah, sekarang udah kebukti dengan harga yang lebih murah. Sekali lagi 2 tahun lalu aku beli 1080 Ti ini harganya 17 juta dan sekarang 3080 ini di pasaran sekitar 15 sampai 16-an juta. Itu udah jauh lebih baik daripada 1080. 3080 sudah jauh lebih baik daripada 1080. Sekarang 3080 tidak hanya hadir dengan kualitas atau kemampuan yang lebih baik, tapi ada fitur-fitur tambahan dari Nvidia. Yang pertama adalah fitur Nvidia Reflex. Jadi intinya kita ngecut proses rendering. Jadi yang awalnya dari mouse ke CPU, lalu ke render queue, lalu ke GPU, lalu ke display, kita cut dari mouse ke GPU langsung ke display. Jadi mempersingkat banget. Jadi kita ngeklik itu langsung muncul apa yang kita lakukan gitu, gak ada delay sama sekali. Itu namanya Nvidia Reflex. Tapi untuk menggunakan fitur ini syaratnya mouse-nya itu harus langsung colok ke monitor untuk mengekat antrian tadi. Dan yang kedua harus pakai Nvidia 30 series dan update DirectX yang terbaru, lalu update Nvidia GeForce Experience yang terbaru juga. Fitur ini sangat keren. Fitur ini sangat keren karena fitur ini sangat berguna untuk kalian yang bermain game FPS. Lalu fitur yang kedua, fitur yang aku suka, selain saya seorang content creator, saya juga seorang streamer. Jadi fitur ini sangat berguna sekali sebagai seorang streamer, apalagi buat kalian yang mau memulai streaming. Kenapa? Karena dengan fitur ini, dengan alat atau device seadanya, maksudnya yang nggak mahal-mahal banget, itu bisa membuat kualitas streaming kalian jadi jauh lebih baik. Yang pertama adalah kamera. Jadi fiturnya adalah kalian bisa membuat kamera kalian seperti kamera mahal dengan fitur dari Nvidia. Jadi dia itu ngikutin muka kita dan background kita bisa kita buat blur atau kita buat virtual background tanpa menggunakan green screen. Ini yang keren, hanya menggunakan kamera biasa seakan-akan kamera kita bokeh gitu loh. Seakan-akan belakang itu ngeblur. Padahal kalau misalnya tanpa Nvidia broadcasting ini ya biasa aja. Lalu yang kedua adanya noise removal. Jadi dengan adanya noise removal ini kita bisa menghilangkan suara-suara mengganggu kecil di belakang. Suara-suara background kayak suara keyboard, suara tikus lewat, suara tokek, suara kodok, suara maksudnya kayak suara kentut itu tadi. 3080 ini kalau buat aku pribadi sangat-sangat worth to buy. Kenapa? Secara harga turun, sekali lagi secara harga turun dari 1080 Ti 2 tahun lalu, tapi secara kualitas naik jauh dengan fitur-fitur tambahan yang berguna banget buat kita gitu loh. Kalau misalnya aku boleh kasih skor, Nvidia RTX 3080 dari Gigabyte Aorus ini 9,9/10. Jadi sekarang kayaknya waktu udah menunjukkan waktu jam 10 malam, sudah waktunya saya main game sambil streaming. Kita ketemu di streaming dan kita akhiri video ini. Thank you buat kalian udah nonton, thank you buat kalian udah subscribe, thank you buat kalian udah like. Kita akan ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk komen bagaimana sih pendapat kalian soal RTX 3080 setelah menonton video ini jelasnya. I love you all. Thank you and bye bye.